Sekali lagi mari kita beri plus yang meriah kepada Hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Tibalah pada acara inti sebagai akhir acara haflah at-tasyakurul ikhtitam Pondok Pesantren Sayyidul Qura, yaitu uraian Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Syukron Makmun selaku pengasuh Pondok Pesantren Darur Rahman dari Jakarta. Ini dari awal hingga akhir pastilah banyak dijumpai kekurangan dan kesalahan. Dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ja'a ilaikumul qawlu min qalbil amik wabillahi hidayah wa taufiq ila sabilil haqaiq kafaitu huna kalami in wajadtum minni al khata'at astaghfikum fi jami'il mantik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Syukron Makmun, waktu dan tempat kami haturkan. طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Bupati dan yang mewakili Bapak Camat dan Pak Lurah, juga dari TNI dan kepolisian yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Wabil khusus kepada Ananda Kiai Haji Athori Makmun, Adinda Kiai Haji Athori Makmun, beserta kepada seluruh panitia tasyakuran dalam imtihan ini. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala usahanya, dan saya tidak lupa pula terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya tekankan pengorbanan, 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 dan pengorbanan. Mengapa? Karena saya yakin tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun
ditindas, kekayaan Indonesia dibawa ke negeri Belanda semua. Kemudian kita ingin merdeka, mempunyai cita-cita luhur. Dengan pengorbanan bangsa Indonesia, terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun di atas aliran darah rakyat Indonesia. Dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang menjadi janda, berapa juta anak yang jadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang puluhan tahun melawan Belanda. Inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibangun di atas pengorbanan. Alhamdulillah kita sekarang dapat menikmati NKRI ini walaupun kita tidak ikut berkorban. Saya kira semua yang ada ini, bapak-bapak hadirin dan termasuk saya, termasuk ketua RT, ketua RW, lurah dan lain-lainnya, Pak Camat, ini termasuk orang yang tidak berjasa dalam mewujudkan NKRI ini. Dari RT sampai Bapak Presidennya tidak ikut berjasa. Mengapa? Karena Bapak Presiden saja lahir tahun 1961. NKRI sudah ada. Nah, lalu siapa yang berkorban untuk NKRI? Persilakan kalau pemerintah ingin tahu siapa yang banyak berjasa dalam NKRI. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Yang saya maksud bukan kuburan umum, kuburan Taman Pahlawan. Insya Allah di Indonesia ini setiap kota kabupaten mesti mempunyai Taman Pahlawan. Kabupaten Magelang punya Taman Pahlawan, Kabupaten Temanggung, Wonosobo, setiap kabupaten mesti ada Taman Pahlawannya. Kemudian tolong pemerintah sensus di Taman Pahlawan itu nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Insya Allah 99,9% darahnya umat Islam itu. Berarti kontribusi umat Islam lah yang terbesar, dengan tidak mengurangi jasa-jasa kelompok lain, tapi yakinilah bahwa umat Islam yang terbesar kontribusinya terhadap NKRI ini. Malah kalau dibaca sejarah, seandainya tanpa ulama, tanpa waktu itu ulama, barangkali NKRI tidak ada. Saya katakan ulama lah yang mewujudkan NKRI ini. Tolong baca sejarah. Ketika menjelang kemerdekaan, Bung Karno membuat bermacam-macam panitia. Ada panitia 60 untuk merumuskan apa bentuk negara ini dan apa dasar negara ini. Gagal. Kemudian Bung Karno membentuk panitia 9 yang terdiri dari tokoh nasionalis, tokoh-tokoh agama dari Kristen dan Islam. Berdebat bermalam-malam
akhirnya mewujudkan satu keputusan yang oleh Bung Karno waktu itu disebut gentleman agreement, suatu keputusan yang jantan. Karena apa? Perdebatan yang begitu sulit yang akhirnya melahirkan suatu bentuk negara Republik Indonesia berdasarkan ketibanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu pertama kali aslinya yang disebut dan dikenal sebagai Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan ini ditandatangani seluruhnya oleh umat Kristen, oleh umat Islam, dan oleh tokoh-tokoh nasionalis, dan sudah menjadi ketekatan bulat. Maka setelah ketahuan bentuk dan corak negara ini, Bung Karno tanggal 17 Agustus jam 10 pagi berani memproklamirkan, karena sudah akan terbentuk suatu negara kesatuan dengan pedoman tadi itu. Kemudian Bung Karno tanggal 17 Agustus jam 10 pagi langsung memproklamirkan kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Soekarno-Hatta. Nah, apa yang terjadi dalam sejarah? Jam 3 sore datanglah seorang utusan dari Angkatan Laut Jepang yang menamakan diri atas Indonesia Timur, yang dia mengatakan bahwa kalau 7 kata itu tidak dicoret, maka kami Indonesia Timur tidak ikut merdeka. Kurang lebihnya seperti itu. Bung Hatta jadi bingung. Baru saja diproklamasikan jam 10 sore Indonesia akan pecah. Oleh sebab itu tanggal 18 Agustus dikumpulkan kembali untuk mencoret 7 kata yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terjadi perdebatan karena sudah ditandatangani, sudah disepakati, karena dikhawatirkan Indonesia akan pecah jadi 2, Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Akhirnya para ulama dengan lapang dada demi NKRI coret 7 kata itu, kemudian diganti dengan Maha Esa, lalu berbunyi negara Republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang aslinya Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat sebagai pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang muda-muda tidak tahu sejarah ini. Saya buka sejarah ini. Kalau seandainya para ulama waktu itu bersih tegang tidak mau mencoret 7 kata ini, maka NKRI tidak ada. Tegas saya. Kalau seandainya ulama waktu itu bersih tegang tidak mau mencoret 7 kata itu, maka NKRI tidak ada. Maka yang setia NKRI para ulama yang menegakkan. Seandainya waktu tidak mau mencoret, maka pecahlah jadi 2, Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Demi NKRI, tokoh-tokoh Islam termasuk Pak Wahid Hasyim, Kahar Muzakir lapang dada, walaupun dengan rasa berat, tapi demi NKRI
Maka seandainya waktu itu para tokoh Islam bertahan untuk tidak mencoret, maka NKRI tidak ada. Nih, supaya tahu sejarah yang muda-muda ini. Jangan ulama yang dicurigai tidak cinta NKRI. Justru ulama inilah yang menegakkan pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar jayanya Islam, besarnya Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat-sahabatnya. Mereka siap berkorban, bukan hanya berkorban harta, jiwanya pun dia persiapkan. Sehingga para sahabat Rasulullah kalau mereka mati di atas tempat tidur, dia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq Rasulullah? Saya merasa sia-sia mengembuskan napas tanpa membela agamamu." Itulah keyakinan daripada para sahabat, sehingga mereka berjuang. Rasulullah berjuang dari pintu ke pintu berdakwah, sembunyi-sembunyi karena ancaman orang kafir Quraisy. Baru Rasulullah berani terang-terangan setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sekarang saatmu Muhammad kau untuk berdakwah secara terang-terangan. Begitu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, ancaman orang kafir Quraisy luar biasa. Mereka diancam dibunuh, bahkan ada yang sudah dibunuh. Mereka diseret di atas padang pasir. Sayyidina Bilal ibn Rabah, dia diikat tangannya, ditelentangkan di atas pasir, perutnya dikasih batu, kemudian diseret. Tapi Sayyidina Bilal tetap berkata, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Tidak luntur imannya dengan penderitaannya, justru semakin tebal imannya. Itulah para sahabat. Dengan perjuangan para sahabat-sahabat inilah Islam jadi besar dengan pengorbanannya. Alhamdulillah, orang-orang sebelum kita sudah berkorban, sehingga kita saat ini tidak jadi korban karena pengorbanan orang-orang sebelum kita. Dituntut untuk berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Bukan untuk kita. Kata Adinda Ki Haji Atori tadi, kita berkorban untuk menyelamatkan anak kita. Dipanggil nggak nyawa, menakutkan itu, Bu. Bu, di tempat saya, Bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin, Bu. Tahu ikan asin enggak? Matanya melotot dipanggil ya nyaut 1-2. Bu, baru nyaut, takut dikatakan ikan asin. Tadi subuh ibu sholat subuh apa tidak, Bu? Sholat subuh, alhamdulillah. Ketika ibu sholat subuh baca kunut, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait. Pernahkah ibu terpikir, apakah anak saya nanti masih baca kunut seperti saya, atau sudah berubah agama, berubah golongan? Na'udzubillah. Ketika bapak-bapak sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi,
pernahkah Bapak terpikir apakah anak saya disujud seperti saya? Atau sudah menjadi golongan lain atau pindah agama lain? Allahu a'lam bishawab. Ini yang perlu Bapak pikirkan. Nah, untuk menyelamatkan anak kita ini, mari kita selalu berani berkorban untuk Islam. Alhamdulillah kita hidup negara NKRI, negara yang damai. Tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta. Orang sebelum kita sudah berkorban. Berapa banyaknya orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, mewakafkan tanahnya untuk pesantren, mewakafkan tanahnya untuk musola, mewakafkan tanah untuk bangun madrasah. Orang-orang sebelum kita sudah berkorban, mewakafkan tanahnya untuk Islam. Alhamdulillah kita tidak jadi korban, Bu, karena pengorbanan orang sebelum kita. Maka sekarang kita dituntut untuk berkorban. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan anak cucu kita. Bu, cinta enggak kepada Islam? Cinta enggak kepada Islam? Alhamdulillah. Bapak-bapak, cinta enggak kepada Islam? Alhamdulillah. Ngomong cinta itu gampang, Pak. Cuman tolong buktikan cintanya itu. Kalau Siti Khotijah berkata saya cinta kepada Islam, seluruh kekayaannya, dia sebagai seorang wanita yang kaya raya, importir dan eksportir. Karena Siti Khotijah itu berdagang antar negara, bukan berdagang di pasar Mekah saja. Siti Khotijah berdagang antar negara. Barang yang ada di Syria dibawa ke Mekah, barang yang di Mekah dibawa ke Yaman, barang yang di Yaman dibawa ke Mekah, dibawa ke Irak. Dia berdagang antar negara kaya. Dia cinta kepada Islam, seluruh kekayaannya untuk Islam. Sayyidina Abu Bakar kekayaannya untuk Islam, Sayyidina Umar kekayaan untuk Islam, para sahabat seluruh rata-rata kekayaannya untuk Islam. Kalau ibu berkata cinta kepada Islam, saya mau tanya, Bu, pernahkah ibu mencopot kalung emasnya untuk bangunan masjid? Hah? Saya cuma tanya aja, Bu. Kalau belum bilang aja belum. Enggak usah malu-malu kucing. Bu, pernahkah ibu mencopot gelang emasnya untuk bangun masjid? Belum. Kapan? Kalau bapak-bapak bicara cinta kepada Islam, berapa persen kekayaannya yang bapak berikan untuk Islam? Berapa persen pikirannya yang bapak tiap minggu kumpul memikirkan Islam? Pernahkah bapak setiap minggu kumpul di musola memikirkan Islam? Berapa tenaganya yang bapak korbankan untuk Islam? Cinta tanpa pengorbanan, kata anak muda, cinta palsu. Kata anak muda, cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, kata anak muda. Oleh sebab itu, tunjukkan kecintaan ibu kepada Islam, tunjukkan kecintaan bapak kepada Islam dengan pengorbanannya. Korban harta. Saya kadang-kadang sedih, Pak, kalau hari Jumat pasti orang kalau mau nukar duit itu carinya ke masjid. Kalau mau nukar duit kecil itu Jumat carinya kemana? Carinya kemana? Ke masjid. Kalau tromol masjid diedarkan, Pak, kota amal itu berjalan di masjid, bapak keluarkan duit 2.000,
Maaf Pak, jangan merasa Bapak sudah beramal, Bapak sudah menghina agamanya sendiri. Bapak tidak menghormati agamanya, menghina agamanya. Masa masuk surga 2000? Bu, akan mengalir ke kuburan. Kalau ibu ingat kuburan, mulai besok pagi dengarkan nasihat saya ini. Setiap pergi ke pasar pagi-pagi, amal jariah untuk masjid, amal jariah untuk pesantren, amal jariah untuk majelis taklim, amal jariah untuk majelis dzikir. Insya Allah Islam akan hidup, saudara-saudara. Tanpa mau berkorban, Islam tidak akan hidup. Mari kita hidupkan Islam dengan pengorbanan kita. Sebagian saja harta kita letakkan ke pesantren. Masya Allah, Masya Allah. Nanti di kuburan itulah yang akan mengalir, Bu. Pada saat ibu ibadat sudah tidak diterima oleh Allah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalin yad'u lahu. Apabila anak Adam itu sudah meninggal dunia, mati, idza mata ibnu Adam, apabila telah mati anak Adam itu, in qata'a amaluhu, maka terputuslah semua amalnya. Tidak ada lagi amal yang bisa diterima oleh Allah. Istighfarnya sudah ditolak, sujudnya sudah ditolak, zikirnya sudah ditolak. Di kuburan, tetapi 3 perkara kata Rasulullah yang akan tetap mengalir ke kuburan. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah yang tadi 30.000 tiap minggu ibu berikan ke masjid, berikan ibu ke majelis taklim, berikan ibu kemana kau pergi, ada pengajian selapanan, bawa duit 30.000 paling sedikit. Tiap yang hadir bawa duit 30.000, insya Allah majelis dzikir hidup, majelis taklim hidup, madrasah hidup, pesantren hidup, masjid hidup. Kalau tidak mau berkorban, siap-siap untuk jadi korban. Maka saya himbau kepada umat Islam di Magelang, umat Islam di Magelang, berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Sudah jadi korban, mau apa? Nah, inilah yang saya anjurkan dengan pengorbanan ini. Nah, saya katakan Islam ini dengan pengorbanan, sehingga Islam memberikan peringatan kepada kita semua sesuai dengan fungsi Al-Quran. Dikatakan Quran itu disebut az-zikra, artinya yang memberikan peringatan. Di tengah-tengah manusia seperti sekarang ini, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang begitu hebat, orang sedang mabuk dalam menuntut kekayaan. Orang yang tidak sadar dalam menuntut kekayaan, dia tuntut kekayaan dengan cara apapun saja. Nilai-nilai agama sudah tersingkirkan. Cara berpikir umat sudah berubah. Kalau dulu umat Islam berpikir secara idealis, artinya semua kehidupannya diukur dengan agama. Mau cari duit ukurannya agama, cari mantu pun ukurannya agama, cari pemimpin pun ukurannya agama. Sekarang agama tidak jadikan ukuran, sudah berubah, tidak diukur dengan agamanya tapi diukur dengan duit. Mencari duit ukurannya duit, asal dapat duit. Halal haram tidak peduli, menipu orang tidak peduli, ngurangin timbangan tidak peduli, riba tidak peduli, sogok menyogok tidak peduli, ngerampok duit rakyat pun tidak peduli, korupsi di kantor-kantor. Sekarang paling marak korupsinya, Pak.
Puluhan gubernur masuk penjara, puluhan bupati, bukan satu dua bupati, puluhan bupati, ratusan anggota DPR masuk penjara. Subhanallah. Ini semuanya jadi kenyataan. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Ya barangkali karena sistemnya semuanya diukur dengan duit. Untuk jadi pemimpin di Indonesia susah. Orang yang pandai, orang yang bijaksana belum tentu bisa jadi pemimpin di Indonesia kalau tidak punya duit. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi seorang bajingan yang berduit, dia bisa jadi pemimpin di Indonesia ini. Kalau ada bajingan misalnya di Magelang, ada bajingan punya duit triliunan, dia mencalonkan bupati di Magelang atau gubernur, kalau duitnya triliunan, insya Allah bisa jadi pemimpin di Indonesia walaupun bajingan. Ini semuanya karena tidak diukur dengan agama. Jadi duit ukurannya duit. Sampai cari mantu kadang-kadang ukurannya duit. Bu, tidur. Jangan macam-macam, Bu. Saya ini datang dari Jakarta, sakit-sakit saya paksa, Bu. Ibu bisa mendengar suara saya ini kalau tidak normal. Kalau tidak karena saya cinta, sudah nggak datang saya, telepon saja. Maaf saya kurang sehat, tapi saya masih ingat giliran saya 2 tahun sekali. Untuk ketemu lagi masih nunggu 2 tahun lagi. Ya kalau panjang umur, kalau tidak saya paksakan datang, Bu, untuk memberikan peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah katakan, berikanlah oleh engkau peringatan. Sesungguhnya peringatan sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Maka saya datang untuk memberi peringatan, Bu. Bu, panci ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Alhamdulillah. Penggorengan ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Persis panci. Iya. Hah? Persis penggorengan. Apa? Mau marah Ibu? Hah? Merasa tersinggung? Lapor. Biasa sekarang kalau tersinggung, ada orang pidato tersinggung, lapor. Bu, panci ada kupingnya enggak? Berapa? Penggorengan ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya enggak, Bu? Persis penggorengan. Hah? Iya. Jawab, Bu, tidak Pak Kiai. Kalau kuping panci Pak Kiai untuk pegangan. Kalau kuping penggorengan Pak Kiai untuk pegangan. Tapi kalau kuping saya Pak Kiai untuk mendengarkan nasihat. Kalau kupingnya tidak dipergunakan untuk mendengarkan nasihat, berarti sama dengan kuping. Alhamdulillah sadar Bu ya, bukan kuping panci, kuping orang. Sampai cari mantu kadang-kadang ukurannya duit, Bu. Kalau tamunya yang datang pakai sepeda ontel, sepeda ontelnya dimiringkan di pagar karena nggak ada tongkatnya. Ibu segera nemui bapaknya. Pak, apa Bu? Kalau anak tamu itu Pak nanyain anak kita Pak, jawab saja Pak, sudah ada jodohnya. Walaupun belum ada. Mengapa? Karena sepeda padahal itu orang alim, akhlaknya bagus itu. Tapi kalau yang datang pakai Innova baru, pakai mobil baru, ibunya datang, Pak, barangkali tamu nanyain anak perawan kita Pak,
terima Pak, kaya Pak. Nanti kita ke Magelang nggak naik angkot Pak, naik mobil mantu. Nanti rumah kita dibangun Pak, itu mantu kita kaya, mobilnya bagus Pak, terima Pak. Padahal mobilnya mobil Grab, mobil rental. Tertipu nggak ibu? Tertipu nggak ibu? Karena ukurannya matanya mata duit, bukan agama yang dijadikan ukuran. Saya cari mantu yang agamanya Islam. Kalau tidak Islam tidak. Saya cari mantu Islam yang sujud kepada Allah, yang ahli ibadat, yang akhlaknya bagus. Soal nasib kaya itu Bu, tidak ada anak muda kaya Bu. Saya belum pernah tahu. Anak muda kaya belum pernah tahu Bu. Saya tahu setelah mereka kawin Bu. Setelah kawin barulah mereka itu bahagia Bu. Dulu saya kawin dengan istri saya Bu, di Jakarta nggak punya rumah saya Bu, numpang Bu, nggak punya dapur Bu. Alhamdulillah setelah kawin, walaupun saya nggak bawa warisan dari Madura, tidak bawa warisan dari mana-mana, istri saya nggak bawa warisan. Ketika kawin nggak punya rumah, alhamdulillah Bu, Allah kasih rezeki justru sesudah kawin itu. Maka jangan terlalu takut, wah itu nggak kaya. Kaya itu nanti setelah berdua. Nah ini kadang-kadang saya jadikan tolok ukur duit. Sampai cari pemimpin di Indonesia ini, tolok ukurnya bukan pemimpin yang sidik, bukan pemimpin yang amanah, bukan pemimpin yang tabligh, bukan pemimpin yang fatonah. Yang dicari pemimpin yang bagi-bagi duit. Kalau pemilihan umum kadang saya masuk desa keluar desa Bu, masuk kampung keluar kampung, masuk kota keluar kota. Saya tanya sama mereka, ini pemilihan umum mau milih yang mana Pak? Jawabannya rata-rata, pokoknya Pak, yang ngasih duit saya pilih, yang tidak ngasih duit tidak saya pilih. Kira-kira di Magelang sama nggak kira-kira ya? Hah? Sama juga. Nah, disinilah hancurnya negara. Di sini letaknya rusaknya negara sekarang ini. Saudara pilih pemimpin-pemimpin yang bagi-bagi duit. Tidak mungkin dia tidak punya tujuan. Saya tahu untuk jadi bupati saja itu mesti minimal 20 miliar itu. Sedangkan gaji bupati cuma 8 juta gaji pokoknya Pak. Seluruh Indonesia saya tahu. Bupati itu gaji pokoknya 8 juta. Cuman dengan tunjangan kanan kiri, tunjang kanan, tunjang kiri, tunjang depan, tunjang berapaan. Wah, akhirnya bisa terima 20 sampai 25 juta Pak. Katakan dia terima 25 juta 5 tahun jadi bupati cuma dapat pemasukan 1,5 M 5 tahun. Sedangkan biaya untuk jadi bupati 20 M. Bagaimana cara untuk balik modal? Hai, saya tanya sama saudara. Hah? Untuk balik modal bagaimana caranya? Jadi kalau sudah punya pemimpin koruptor, jangan menyalahkan mereka. Ibu yang salah. Kan ibu yang milih. Nah ini sekarang sedang terjadi. Yang bicara jangan money politik, jangan money politik. Yang ngomong itu yang money politik Pak. Sudah kemunafikan di dunia ini sudah tidak karu-karuan. Bagaimana akan mendapat keridhaan dari Allah? Yang bicara jangan main money politik, politik duit, politik uang, politik uang, politik. Dia sendiri yang politik uang Pak. Ini sekarang kehancuran satu bangsa di Indonesia ini. Memilih gubernur, tidak cukup 20 M. Apalagi memilih presiden Pak, pasti triliunan.
Gak usah jauh-jauh. Syukron Makmun jadi calon presiden, berapa ratus ribu desa se-Indonesia. Kalau satu desa saya bikin 2 baleho saja, berapa miliar saya harus keluar duit. Belum spanduk se-Indonesia. Di Sorong sana Papua ada gambar Syukron Makmun, di Aceh ada gambar Syukron Makmun. Berapa triliun duit harus keluar. Sehingga ketika saya jadi presiden saya ingin balik modal. Maka saya bilang sama pemerintah, kalau sistem pemilu tidak dirubah, saya yakin di Indonesia akan melahirkan 2 pemimpin di Indonesia ini. Pertama pemimpin koruptor, kedua pemimpin bonika. Mungkin ada pemimpin yang punya integritas, tapi mungkin 1001 itu nantinya. Saya contohkan secara supaya rakyat itu cerdas. Saya contohkan umpama saya sekarang ingin jadi gubernur di Jawa Barat atau di Jawa Tengah. Kemudian saya pakai modal sendiri. Sawah apa kekayaan saya semua jual kalau ada. Setelah saya jual, habislah saya katakanlah 50 miliar. Kecil kalau gubernur 50 miliar itu, Pak. Setelah saya jadi gubernur, suatu keniscayaan ingin balik modalnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lalu dari mana saya untuk mengembalikan modal itu? Kalau tidak korupsi, satu-satunya jalan. Kalau ketika saya jadi gubernur, didukung oleh kiai-kiai 5 orang depan saya ini, begitu saya jadi gubernur, maka saya akan jadi bonika. Kiai datang sama saya, Pak Syukron tolong bebaskan tanah itu. Untuk apa Kiai? Saya mau bikin perumahan rakyat. Yang satunya datang lagi sama saya, tolong pakai tanah itu bebasin. Untuk apa? Saya bangun pabrik. Yang satu datang lagi sama saya, tolong tanah itu bebasin Pak Kiai. Saya nanti yang akan membebaskan. Untuk apa Bapak? Saya mau bikin hotel. Datang lagi Bapak kepada saya, bebaskan tanah itu Pak, nanti saya bangun pasar di situ. Akhirnya Syukron Makmun bela siapa? Hah? Bela siapa? Bela rakyat? Omong kosong. Pasti yang dibela konglomerat ini. Pasti yang dibela orang-orang kaya ini, yang sudah membantu saya miliaran. Kiai bantu saya 5 miliar, bantu saya 10 miliar. Begitu saya jadi, pasti saya akan membela yang bantu saya. Maju tak gentar, bela yang bayar. Betul apa tidak? Jadi boneka. Banyak pemimpin-pemimpin boneka sekarang ini, bukan pemimpin rakyat. Banyak pemimpin-pemimpin koruptor sekarang ini, karena sistem yang keliru bagi saya. Biaya politik terlalu mahal, sehingga kadang tuh jadi pemimpin dengan segala macam cara. Subhanallah, siapapun saja yang tidak adil dalam pemilihan umum, ya, apalagi yang menambah suara orang atau mengurangi suara orang, itu mereka pembunuh demokrasi di Indonesia. Tidak menghormati demokrasi. Syukron Makmun misalnya suaranya cuma 51, dikatakan 151. Atau suara Syukron Makmun 151, dibuang 100-nya, dilaporkan cuma 51. Orang yang berbuat semacam itu dalam pemilu, Pak, itu pembunuh demokrasi di Indonesia, yang menghancurkan demokrasi di Indonesia ini. Oleh sebab itu harus jurdil. Terima kasih laporan Pak Camat tadi di sini. Wah, di sini aman, tenang. Mudah-mudahan semuanya tidak ada tipu menipu. Ada yang kadang-kadang dicoblos duluan. Subhanallah, sudah dicoblos duluan. Ini berarti orang yang tidak jujur dalam pemilu ini, mereka yang membunuh demokrasi di Indonesia ini. Demokrasi ini suatu hal yang mahal dengan pemimpin yang lain. Itu gunanya demokrasi, sangat mulia.
bisa melanjutkan pemimpin yang lama karena dipandang sangat menguntungkan, atau merubah pemimpin yang lama ganti dengan pemimpin yang baru. Inilah namanya demokrasi. Jangan dikhianati dengan menggelembungkan suara atau mengurangi suara dari TPS-TPS itu. Lah, disinilah letaknya. Segalanya karena diukur dengan duit. Ini rusaknya. Cari mantu ukurannya duit, cari pemimpin ukurnya duit. Padahal Islam sudah menyatakan pilihlah pemimpin sidik, pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang suka bohong kepada rakyatnya. Cari pemimpin yang jujur. Kalau orang Magelang memilih pemimpin yang jujur, walaupun tidak bagi-bagi duit, insya Allah rakyat Magelang akan sejahtera. Tapi kalau sudah milih pemimpin yang bagi-bagi duit, saya khawatir setelah dia jadi pemimpin, dia jadi koruptor, rakyat menderita. Pilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang terpercaya, yang tidak berkhianat. Ini Islam. Maka Islam itu tidak hanya bicara soal sholat, Islam tidak hanya bicara soal zikir, Islam bicara soal bermasyarakat, Islam berbicara soal ekonomi, dan Islam berbicara soal politik. Hanya Belanda dahulu ketika menjajah Indonesia 350 tahun, Belanda melarang kiai bicara politik, dan banyak kitab-kitab yang oleh Belanda dilarang tidak boleh dibaca karena membangkitkan semangat anak muda. Seperti kitab Idotun Nasiin, pada zaman Belanda itu dilarang. Kiai tidak boleh bicara politik. Sebab apa? Karena Belanda ingin menjajah terus di Indonesia ini. Padahal mestinya ulama sekarang itu bicara politik, Kiai. Saya katakan terus tegas, persilakan. Yang tidak setuju dengan pidato saya berhadapan dengan Syukron Makmun. Ulama saatnya sedang bicara politik, tapi politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, bukan politik seperti sekarang ini penuh dengan hoak. Apa hoak, Bu? Nggak tahu? Hah? Penuh dengan kebohongan. Kebohongan yang disebarkan, subhanallah. Politik dengan kebohongan. Tapi Islam Quran mengadakan politik dengan kejujuran. Islam bicara ekonomi. Coba lihat sekarang bank syariah, bank syariah, bank syariah, bank syariah. Di mana yang tidak ada bank syariah? Di samping bank muamalat, ada bank syariah Mandiri, ada bank syariah BRI, ada bank syariah BNI. Sampai banknya Cina pun yang namanya BCA, dia buka bank syariah BCA. Ini menunjukkan kalau Islam mengatur ekonomi. Siapa bilang Islam tidak mengatur ekonomi? Islam juga mengatur politik. Politik yang santun, politik yang sopan. Al-Quran yang mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang sejahtera, negara yang berkeadilan, negara yang damai, negara yang tentram di bawah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Quran yang berbicara itu. Mengapa kita tidak boleh bicara politik? Saatnya kiai harus tampil bicara politik supaya tidak di politisi-politisi seperti sekarang ini. Supaya politisi itu berakhlakul karimah, punya rasa tanggung jawab. Hadis bicara politik, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Subhanallah. Alangkah indahnya kalau hadis ini menjiwai bangsa Indonesia. Setiap kalian ada pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah atas kepemimpinannya. Jangan enak-enak jadi pemimpin,
Jangan enak-enak jadi bapak lurah, jadi bapak camat, jadi bapak bupati, jadi bapak gubernur. Jangan enak-enak jadi menteri, jadi presiden. Nanti kau di hadapan Allah akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinanmu. Kalau ini menjiwai semua pemimpin, insya Allah kita akan punya pemimpin yang berakhlakul karimah. Ini hadis politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan atas kepemimpinannya. Subhanallah, alangkah indahnya Islam itu. Islam berbicara soal negara. Persilakan Kiai baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara yang disusun oleh Imam Mawardi madhab Syafi'i. Persilakan Kiai baca Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara yang disusun Imam Abu Kitab itu madhabnya. Setelah saya baca kitab-kitab itu semua, saya tarik kesimpulan tentang tata negara dalam Islam. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia, saya mempunyai hak untuk menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk bangsa, menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk negara. Kalau boleh saya sumbang kepada pemerintah, sunnah ini sumbangan pikiran. Seluruh para ulama ijma sepakat bahwa mendirikan negara ini hukumnya wajib. Subhanallah. Ulama itu, semua ulama berkata mendirikan negara hukumnya wajib. Kalau tidak ada negara, tidak ada pemerintah, apa yang terjadi? Akan berantakan kehidupan manusia tanpa ada yang ngatur. Dalam Islam ini ijma ulama membuat negara itu hukumnya wajib. Imam Ghazali rahimahullah menyatakan apa sebabnya wajib mendirikan negara? Karena dua hal. Satu, hifduddin, supaya menjaga agama. Negara pemerintah itu menjadi penjaga agama. Agama dijaga oleh yang pemerintah. Kedua, mengapa kita wajib mendirikan negara? Kata Imam Ghazali, yang kedua karena untuk mengatur siasatud dunia, tentang politik dunia, mengatur ekonomi, mengatur industri, mengatur pengadilan, supaya hukum, mengatur hukum yang masyarakat yang sejahtera dalam keadilan dan negara yang adil dalam kesejahteraan. Negara berbentuk ini namanya kayak Saudi yang dipimpin Raja Salman, persilakan. Mau bikin negara kayak Indonesia, Republik Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, persilakan. Sistem khilafah itu tidak salah, cuman salahnya mengapa kau mau bikin khilafah di negara yang sudah disepakati negara republik? Bukan salah, itu macam-macam bernegara. Indonesia sudah memilih berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih setiap 5 tahun sesuai bangsa. Persilakan mau bikin negara berbentuk Jawi, mau berbentuk kesultanan kayak Brunei, persilakan. Yang penting perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah, persilakan, asal perintah Allah laksanakan, larangan Allah jauhi. Masya Allah. Ini tata negara Islam. Kita berbentuk republik, persilakan, tidak salah menurut Islam. Kesepakatan bangsanya. Hanya yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi, apapun bentuk negara Anda. Subhanallah. Ini tata negara Islam. Siapa bilang Islam tidak bicara tata negara? Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Islam bicara politik, tentang kepemimpinan. Bagaimana cara memilih pemimpin? Islam sangat lentur. Persilakan Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin karena dipilih oleh rakyat Muhajirin dan Ansor. Setelah Sayyidina Abu Bakar berganti pada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dengan metode survei
Setiap orang ketemu Abu Bakar tanya, siapa ya yang pantas kalau seandainya saya mati yang menjadi khalifah? Temu sahabat tanya Abu Bakar, siapa ya yang pantas jadi pengganti saya seandainya saya mati? Siapa ya yang pantas jadi pemimpin setelah saya mati? Rata-rata para sahabat berkata Umar. Nah, dengan survei inilah Abu Bakar berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, Umarlah penggantinya. Tidak ada yang protes. Nah, setelah Sayyidina Umar, berubah lagi sistem memilih pemimpin itu. Masya Allah. Milih pemimpin dipilih oleh rakyat, Sayyidina Abu Bakar. Milih pemimpin dengan wasiat, Sayyidina Umar. Dengan wasiat, tapi dengan cara survei. Setelah Sayyidina Umar bentuk panitia kecil. 6 orang dipanggil oleh Sayyidina Umar, termasuk Tolha, termasuk Sayyidina Uthman, termasuk Sayyidina Ali, termasuk Ibnu Mas'ud. 6 orang itu ditunjuk oleh Umar. Engkau 6 orang ini pantas untuk jadi pengganti saya. Ali, kau pantas jadi pengganti saya. Tolha, engkau pantas jadi pengganti saya. Uthman, kau pantas untuk jadi saya. 6 orang itu semuanya pantas untuk menggantikan saya, katanya. Terserah Anda berenam, bermusyawarahlah. Akhirnya mundur, termasuk Sayyidina Ali mundur. Sayyidina Uthman lah yang jadi khalifah. Setelah Sayyidina Uthman, kembali lagi Sayyidina Ali, dipilih oleh para sahabat, disetujui oleh para sahabat. Jadi tentang pemilihan pemimpin itu sangat lentur dalam Islam itu. Mau dipilih kayak di Indonesia, persilakan Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Mau dengan bentuk survei atau dibentuk komite, 6 orang ditunjuk oleh Umar, engkaulah yang pantas jadi pengganti saya. 6 orang itu bermusyawarahlah. Subhanallah, alangkah indahnya tata negara Islam ini. Sangat lentur, bisa memilih mana cara yang sesuai dalam cara milih pemimpin. Kemudian sifat-sifat pemimpin dalam Islam: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pilih pemimpin yang jujur, pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang menyampaikan kebenaran bukan kebohongan. Cari pemimpin yang fatonah, yang cerdas, supaya dapat mengeluarkan rakyatnya dari kesulitan-kesulitan. Rakyatnya sulit. Kalau pemimpinnya cerdas, insya Allah rakyat bisa keluar dari kesulitan. Subhanallah, alangkah lengkapnya sifat-sifat yang diberikan untuk jadi pemimpin. Alangkah indahnya pada pemerintah Republik Indonesia, seandainya siddiq, amanah, tabligh, fatonah dijadikan syarat untuk memimpin negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Negara yang saya cintai berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Alangkah indahnya kalau negara Pancasila ini dipimpin oleh orang yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bagaimana kira-kira saudara? Hah? Takut? Hah? Malah saya kalau berusul spesifik amanat tabligh jadikan syarat untuk menjadi pemimpin dalam negara kesatuan Republik berdasarkan Pancasila ini. Alangkah indahnya ini. Saya sebagai warga negara mau menyampaikan pikiran saya yang baik, saya sumbangkan untuk negara. Di antaranya, kalau seandainya siddiq, amanat, tabligh itu dijadikan undang-undang sebagai syarat pemimpin dalam negara Pancasila dan yang berdasarkan Undang-Undang 45. Alangkah indahnya negara ini dipimpin oleh pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bukan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang selalu merencanakan pencitraan. Saya katakan, hai pemimpin-pemimpin bangsa, tidak usah kau merencanakan pencitraan. Pencitraan itu akan datang dengan sendirinya, tergantung pada perbuatanmu terhadap rakyatmu.
Pemimpin-pemimpin yang membikin dan merencana pencitraan, itulah pemimpin-pemimpin munafik, penipu rakyat. Siapa? Pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan, itulah penipu rakyat. Bagaimana kira-kira pikiran saya ini? Hah? Saya kan warga negara. Saya bukan orang asing. Saya berhak untuk menyumbang pikiran kepada bangsa dan negara ini. Inilah saya sumbangkan pikiran ini. Saya tidak rela bangsa jadi pecah belah, nggak karu-karuan. Saya ingin tetap kesatuan dan persatuan yang dipimpin oleh pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Alangkah indahnya kalau negara kita, negara NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Alangkah indahnya negara ini. Ini habis-habisan saya, Pak. Walaupun dia setengah kurang sehat. Maka karena suara saya begini ini, dengan tamu biasanya saya banyak bicara. Tadi itu tidak banyak bicara, saya hemat untuk bicara sekarang ini. Takut tambah serak tadi Habib, kalau saya ngobrol lagi keras-keras. Saya hemat suara saya ini, karena masih banyak perjalanan saya. Saya pidato begini mulai maulid sampai sekarang ini, sampai tanggal 5 Mei nanti. Tidak ada libur, bersambung. Ini malam ini saya di Magelang, besok jam 10 saya janji di Purworejo dengan Kiai Toifur. Karena Kiai Toifur pesan, ya Kiai saya datang. Sore saya akan terbang, besok sore ke Jakarta. Hari Rebu saya menutup pengajian para ulama-ulama yang ngaji, pengasuh-pengasuh pondok pesantren di Bogor. Itu kira-kira ada 200 pengasuh pondok pesantren tiap bulan ngaji dengan saya. Besok hari Rebo saya tutup. Malamnya masih ada Isra Mi'raj. Hari Kamis saya jam 10 pagi terbang menuju Pontianak. Insya Allah di Pontianak kira-kira 4-5 hari, balik ke Jakarta sampai tanggal 5 Mei. 6 Mei insya Allah kita puasa Ramadan. Itu saya paksakan karena saya cinta bangsa, saya cinta negara. Saya tidak rela kalau negara ini mengadakan pemilihan umum penuh dengan kecurangan. Saya tidak ikhlas, saya tidak rela itu. Kecurangan dalam pemilihan umum, mereka itu pembunuh demokrasi. Biar tegas ya, yang melaksanakan kecurangan dalam pemilu, mereka itulah pembunuh demokrasi di Indonesia. Maka perlu yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, jujur. Kalau dapat 5 suara, 10 suara, jangan ditambah, jangan dikurangi. Amanah. Ini kacaunya keadaan karena amanah yang tidak ada. Jadi kacau semuanya. Coba semuanya amanah. Kalau suara 50, jangan dikurangi, jangan ditambah. Insya Allah negara aman dengan amanah. Karena tidak adanya amanah inilah jadi kacau. Nah ini dalam Islam. Bagaimana pilar-pilar bernegara dalam Islam? Ini saya sudah menyampaikan pikiran saya. Bukan untuk dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai masukan kepada pemerintah. Boleh kan? Tidak saya paksakan. Cuman saya berdasarkan Quran untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang saya baca. Pilar-pilar bernegara ada 4. Pertama, pilar bernegara ini yang pertama musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Rasulullah yang Rasul, Nabi Muhammad yang Nabi, masih diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah, apalagi Syukron Makmun yang bukan Nabi. Musyawarah ini intinya mau mengangkat pejabat musyawarah,
Mau mengangkat pemimpin musyawarah, jangan bertindak sendiri-sendiri. Beberapa tahun ini menunjukkan kalau pemerintah itu tidak pakai musyawarah. Saya sedih waktu itu. Kata Menteri Perdagangan, kalau kita tidak beli beras, rakyat akan mati. Menteri Pertaniannya datang, hasil pertanian cukup meluas dan meluap, cukup untuk rakyat tidak perlu beli beras. Datang Bulog berkata, gudang saya sudah penuh dengan gabah. Kalau Menteri Perdagangan mau membeli gabah, membeli beras, persilakan Kementerian Perdagangan jadikan gudang. Mengapa terjadi ini? Karena tidak musyawarah. Coba pakai Quran, wasyawirhum fil amri. Menteri Perdagangannya duduk, Menteri Pertaniannya duduk, Menteri Bulognya duduk, Presiden pimpin. Beli beras atau tidak? Kalau beli, belilah. Kalau tidak, tidaklah. Nah, kalau musyawarah, maka inti dalam Islam, dalam politik Islam, wasyawirhum fil amri, musyawarah pilar pertama. Pilar kedua dalam Islam, faktor manusianya yang penting, bukan hukum, manusianya dulu. Yang penting manusianya, personalitinya. Kalau manusianya bagus, insya Allah walaupun undang-undangnya kurang bagus, insya Allah negara bagus. Manusianya, bagaimana Allah dalam ayat politiknya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian agar kalian serahkan kepercayaan itu, serahkan amanah itu kepada ahlinya, serahkan jabatan-jabatan itu kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat pejabat pemerintah. Pilihlah manusianya yang punya integritas yang tinggi untuk dijadikan pemimpin. Rasulullah dalam hadis politiknya berkata, idza duyiatil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila amanah kepercayaan sudah hilang dalam satu negara, suatu bangsa, tunggulah hancurnya bangsa itu. Jadi Rasulullah dalam bicara soal politik, hancurnya suatu bangsa kalau amanah sudah hilang di tengah-tengah bangsa itu. Kepercayaan sudah tidak ada. Satu dengan yang lain saling curiga mencurigai, hancurlah negara ini. Ini Rasulullah yang bersabda. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa idu'atu ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya amanah Rasulullah di tengah-tengah satu bangsa atau satu negara? Rasulullah jawab dalam hadis politiknya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Apabila perkara urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara ini. Subhanallah, alangkah indahnya Islam. Ini politik Islam saya tawarkan. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus daripada Al-Quran. Nah, baru pilar yang ketiga Kiai dalam Islam, dalam ayat politiknya, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, kau tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih, jangan hukum kayak pisau, tajamnya ke bawah, tumpul ke atas, hancur negara ini. Bagaimana? Pikiran saya ini bagus nggak kira-kira? Bagus nggak? Ini insya Allah warga negara yang baik, menyumbangkan pikiran yang baik, bukan pikiran yang merusak. Pikiran yang baik saya berikan pada pemerintah. Dan siapa yang menjadikan manusia di depan hukum sama? Bukan profesor-profesor ahli hukum dari Amerika, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Eropa, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Cina, bukan profesor-profesor ahli hukum dari Australia. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pernah saya ceritakan pada saudara, ketika seorang wanita dari golongan Al-Makhzumiyah, golongan Al-Makhzum, golongan bangsawan nyolong,
yang pasti harus dipotong tangannya. Tokoh-tokoh Quraisy semuanya bingung, apakah ada hukum selain potong tangan? Maka Usama bin Zaid menghadap Rasulullah di antara sahabat yang disenangi oleh Rasulullah. Usama bin Zaid berkata, ya Rasulullah, ini yang nyolong seorang wanita Rasulullah dari golongan bangsawan, golongan Al-Mahzumiyah. Apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? Subhanallah. Melihat begitu Rasulullah mukanya merah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada, ya Usama, mudah-mudahan pidato saya malam ini didengar oleh Kapolri, didengar oleh Jaksa Agung, didengar oleh Mahkamah Agung. Bagaimana hancurnya suatu negara. Rasulullah membayangkan bagaimana hancurnya suatu negara. Apa kata Rasulullah dalam hadis politiknya kepada Usama bin Zaid? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa itu bangsa hancur? Apa ini bukan politik? Bercerita tentang hancurnya suatu negara, hancurnya suatu bangsa. Bagaimana hancur suatu bangsa? Rasulullah yang menjelaskan, beginilah hancurnya suatu bangsa. Idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, yang nyolong orang besar, semuanya membiarkan, bahkan dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Wa idza saraqa fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum untuk rakyat kecil. Inilah hancurnya suatu negara. Gimana? Kok takut? Hah? Lah kalau yang benar takut, yang batil berani. Hancurlah yang kita benar. Tegakkan hukum yang adil, jangan tebang pilih. Semua depan hukum sama. Sampai Rasulullah bersabda, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yada. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya yang nyolong, pasti saya potong tangannya. Nah ini yang ngantuk-ngantuk berbahaya ini besok pagi Habib. Yang ngantuk-ngantuk dengan oh Siti Fatimah dipotong tangannya. Nah ini Siti Fatimah seorang wanita yang mulia, yang dicintai Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika ada wanita yang nyolong, untuk dijadikan ukuran, waimullah, lau itu seandainya, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, seandainya Fatimah anaknya Muhammad nyolong, pasti saya potong tangan. Ini tata negara Islam. Apakah ada tata negara yang lebih bagus daripada tata negara Islam? Saya tawarkan. Saya warga negara Republik Indonesia, ingin menyumbangkan pikiran saya yang baik untuk bangsa, dan tidak akan saya simpan pikiran yang baik itu demi bangsa saya, demi negara saya. Yang keempat, pilar yang keempat untuk mewujudkan kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 1, 2, 3, 4. Pilar yang keempat yang terakhir untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berbicara dalam ayat politiknya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar. Untuk mewujudkan baldatun thayyibatun bagi orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, makkana yumakkinu tamkinan, dikasih tempat, dikasih jabatan, dikasih kedudukan. Orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, dikasih jabatan, dikasih kedudukan, hendak mereka tegakkan sholat, keluarkan zakat, kemudian wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
Saya yakin kalau dari ketua RT amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW amar ma'ruf nahi mungkar, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, bapak camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, DPR-nya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, ulama dan para ustadz semuanya amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan menuju pada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabatnya ikut dagang narkoba? Iya Pak ya. Ada kan polisi yang ditangkap karena dagang narkoba. Bagaimana akan menuju baldatun thayyibatun rabbun kalau di antara pejabatnya ada yang mendukung penjudian, mendukung perzinahan, hancurlah negara, tidak akan terwujud baldatun thayyibatun rabbun sampai hari kiamat. Wah, serem ngajinya malam ini, Pak. Hah? Apa? Wah, ibu-ibu aja bilang mantap. Padahal saya ini sudah tua. Ya, nggak pantas pidato begini nih Bu. Kalau ibu ditanya siapa penceramah paling tua di negara Republik Indonesia, jawab oleh ibu Syukron Ma'mun, pasti benar. Nggak ada yang lebih tua dari saya itu. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi kelihatannya gimana Bu? Tua apa muda Bu? Hah? Jangan macam-macam jawabanmu itu Bu. Yang bilang tua itu yang benar, terima kasih. Yang bilang muda yang bilang tua terima kasih. Memang saya tua Bu. Umur saya kalau tahun Hijriah sudah 80 lebih. Tapi kalau tahun Masehi ya katakanlah 78 lebih, mau masuk 79. Tapi kalau bulan Hijriah Bu, 80 lebih umur saya Bu. Maka yang bilang tua terima kasih, itu yang benar. Yang bilang muda itu jelas naksir saya orang itu. Itu namanya perempuan mata keranjang. Terakhir, sanksi politik. Terusin. Sanksi politik. Pertama, hadisnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali ada pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang kedua, sanksi politik. Man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa wasul li ra'yati haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dalam keadaan menipu terhadap rakyatnya, pemimpin yang suatu haram masuk surga. Lah kalau ini dirasakan oleh pemimpin kita kan takut Pak. Ya karena kiainya nggak bicara politik, hanya mereka korupsi, berani, berkhianat, berani. Coba kalau tahu hadis, man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa ghasul li ra'yati haramul jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati, ketika mati pemimpin itu sedang menipu rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Sanksi politik. Man waliya an amri ummati fasaqal faskuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, termasuk Syukron Ma'mun, usikum wa iya ya binafsi bitaqwallah. Usikum wa iya ya binafsi bitaqwallah. Itu wasiat bukan untuk Anda, tapi untuk Syukron Ma'mun sendiri. Man waliya min amri ummati fasaqal faskuk alaih.
barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin yang semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Wah, serem ini Pak. Iya, insya Allah nggak rugi Bapak ngundang saya. Saya kasih ilmu yang mantap, mungkin yang tidak dikira-kira oleh Bapak. Kalau saya mau bicara soal politik Islam, soal tata negara menurut agama Islam, dan money politik paling dikutuk dalam Islam. Mau saya keluarkan hadisnya? Kalau kiai tersinggung gimana? Hah? Gak apa-apa. Betul. Dengarkan. Siap-siap untuk tersinggung. Thalathatun la yukallimullahu yaumal qiyamah wala yandur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. 3 golongan yang nanti Allah tidak mau melihat kepada mereka, Allah tidak mau bicara dengan mereka, dan Allah tidak mau membersihkan dosa mereka, dan dia akan diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falati yamna'u minis sabil. Orang yang punya kelebihan air di padang pasir, dia tidak mau kasih minum kepada orang musafir yang mau mati kehausan. Artinya tidak punya kepedulian sosial. Orang musafir mau mati karena haus, padahal dia banyak kelebihan airnya tapi tidak mau kasih. Itu nanti tidak ada ampun bagi dia pada hari kiamat. Yang kedua, rajulun yubayu silatan ba'dal asar yahlifu billahi annahu ahda kada wa kada wa huwa ala waridhalik. Orang yang mengadakan transaksi jual beli dengan bersumpah memakai nama Allah, tapi mereka bohong. Nah, yang ketiga diterusin enggak? Hah? Enggak, ini saya tawarkan betul ini. Diteruskan apa tidak? Kalau saudara tersinggung, enggak apa-apa. Betul. Jangan nyalakan saya. Ya. Rajulun yubayi'u imaman la yubayi'u illa lidunya fa in utiya minha wa illam yu'ta lam yafi. Orang yang mengangkat pemimpin dan dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali karena duitnya. Karena dikasih duit dia mendukung, tidak dikasih duit dia tidak mendukung. Orang semacam itu akan dilaknat oleh Allah nanti di. Hah? Ada yang terima duit? Hah? Tobat kepada Allah itu. Hah? Ini hadis. Persilakan, saya tunjukkan kitabnya. Kitab Riyadhus Shalihin, Babul Mansurat, mungkin 3 bab sebelum akhir. Baca di situ nanti oleh kiai. Rajulun yubayu imaman, orang yang mengangkat pemimpin, la yubayu illa lidunya, dia tidak mengangkat pemimpin tadi kecuali karena dunianya, karena duitnya. Fa in utiya minha, apabila diberi dari duit itu, maka dia wafa, dia penuhi, dia dukung. Wa illam yu'ta minha lam yafi, kalau tidak dikasih duit dia tidak mendukung, karena ini akan merusak negara. Kalau sudah memilih pemimpin karena duitnya, dikhawatirkan yang banyak duitnya bajingan. Saudara pilih karena duitnya, akhirnya jadi pemimpin siapa? Siapa? Yang jadi bupati bajingan, yang jadi gubernur bajingan, yang jadi camat bajingan, yang jadi kepala desa bajingan. Hancur rakyat ini. Itu sebabnya lalu dikutuk. Memilih pemimpin bukan karena duitnya, karena sidik amanat tabligh fatona. Wah, serem malam ini Bu. Memang unek-unek saya keluarkan. Apa Kiai? Ya, maka supaya saya tidak ada beban mental. Ya, insya Allah saya nggak darah tinggi, insya Allah saya nggak punya sakit jantung,
Insya Allah saya tidak punya sakit ginjal Bu. Ya cuman tenggorokan aja Bu, kan tiap malam pidato Bu. Siang pidato, malam pidato. Jadi kalau serak kayak begitu wajar lah. Betul nggak Bu? Tapi alhamdulillah jantung saya sehat guys. Insya Allah saya tidak ada beban moral. Karena kalau ada unek-unek saya keluarin aja. Orang mau marah-marah aja. Kira-kira Kiai mau marah nggak? Hah? Berterima kasihlah. Kalau kemarin terlanjur terima duit, saya cuma memberikan jalan tobatnya aja. Kalau dikembalikan tidak mungkin, sudahlah. Yang terima duit kasihkan anak yatim aja. Ya, kasihkan anak yatim aja. Lah itulah Bu, saya bersemangat karena saya ini termasuk ya kiai yang paling tua. Saya berdakwah ini sejak zaman Bung Karno sampai sekarang. Zaman Bung Karno saya sudah naik mimbar malah melawan Bung Karno saya. Dua yang saya lawan Bung Karno waktu itu Pak. Pertama BTI, Barisan Tani Indonesia mau dikasih senjata. Sedangkan BTI itu semua orang komunis itu. Kalau terjadi apa-apa tinggal ditembakin kiai-kiai itu. Waktu itu saya termasuk melawan. Saya. Kalau BTI dikasih senjata, santri kasih senjata untuk jaga pesantren. Jadi kalau terjadi apa-apa seimbang senjatanya itu. Betul kan? Itu tuh Bung Karno juga. Ya mungkin bahwa itu bisa benar melarang orang punya sawah lebih dari 3 hektar. Biar itu warisan, biar itu beli lebih 3 hektar diambil oleh pemerintah, dikasih sama yang miskin. Masya Allah, saya lawan waktu itu. Sampai sekarang ini saya tidak berubah pekerjaan saya ini. Tugas saya cuma satu, hidup di dunia ini saya bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini sudah garis bawahi. Syukron Makmun selalu bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan coba-coba pemerintah membuat kemungkaran. Pasti Syukron Makmun kritik. Dan kalau baik mesti Syukron Makmun dukung. Itulah tugas saya di dunia ini. Mudah-mudahan sampai di akhirat nanti ya. Karena kita semuanya mau mati. Maka tadi saya ingatkan, alhamdulillah ada pondok pesantren, anaknya ibu bisa disekolahkan di SMP sekitar sini, bisa sekolah sanawiyah di sekitar sini. Nanti habis sekolah langsung dengan pulang ke rumahnya, pulang ke pondok. Nah, nanti dapat ijazah SMP dari sekolahnya, dapat ijazah sanawiyah dari sekolahnya. Di sini tinggal belajar bahasa Arab, menghafal Al-Quran, baca kitab Fathul Qorib, baca kitab Fathul Mu'in, baca ilmu nahwu, misalnya Jurumiyah, Imriti dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Inggrisnya, supaya betul-betul fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu saya anjurkan kepada adinda atau itu sudahlah anak sekolah di luar SMP, SMA, cuman disiplin. Habis keluar dari sekolah langsung ke pondok, sholat zuhur, istirahat, habis sholat asar, ajarlah bahasa Arab, ajarlah baca kitab, habis maghrib, bacalah Al-Quran sampai isya, habis isya nanti belajarlah sekolah SMP-nya, sekolah sanawiyahnya sampai jam 10, habis subuh bangun subuh, habis subuh ngaji kitab. Supaya ibu mempunyai anak yang bisa baca Yasin Bu. Kalau ibu cuman punya anak Bu, bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa baca Quran Bu, tidak bisa baca Fatihah Bu, tidak bisa berdoa untuk orang tua, lebih baik gak punya anak. Dengar kupingnya. Dengar gak kupingnya? Masuk kuping kiri, masuk kuping, keluar kuping kanan. Bu,
Saya ulang sekali lagi Bu, persilakan sekolah SMP di luar, sekolah Sarawiyah di luar, tapi jam 1 harus masuk pondok di absen. Di absen, nanti masuknya di absen, keluarnya di absen. Setelah masuk suruh istirahat, habis belajar. Asar dibangunkan untuk sembahyang asar berjamaah. Habis sembahyang asar Bu, masih panjang, bisa baca 2 kitab Bu. Kalau 1 kitab dibaca 45 menit, 45 menit 1 jam setengah. Kalau asar jam setengah 4 sampai jam 5 masih bisa baca 2 kitab. Nanti jam 5 jam 6 1 jam istirahat menunggu maghrib. Nanti habis maghrib khusus baca Quran, diperbaiki tajwidnya, diperbaiki makhrajnya, mungkin ada yang mau menghafal. Habis isya sembahyang isya berjamaah, dzikir doa. Setelah itu belajar untuk SMP, untuk SMA, untuk sanawiyahnya. Yang SMA ya untuk SMA-nya misalnya, yang aliyah untuk aliyahnya. Lalu tidur jam 10, nanti subuh bangun, habis lalu berjamaah ngaji kitab lagi Bu. Setelah itu siap-siap untuk menuju sekolah SMP SMA-nya. Ini dalam rangka Bu menyelamatkan anak kita. Kita sayangi anak kita, kita cintai anak kita, jangan sampai masuk neraka, supaya anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Saya kira anjuran Ananda Kyai Haji Athori itu sudah cukup baik. Ya, cuman irama dia itu irama masih muda, jadi agak tor gitu kan. Nah, kalau saya mungkin karena agak tua, jadi agak menurun. Tapi isinya kan sama Pak, sama. Cuman saya agak menurun sedikit. Marilah kita sayangi anak kita, kita sayangi keluarga kita. Marilah kita abadikan agama Islam ini dengan adanya generasi-generasi penerus Bu. Belajarlah Bu sama pohon pisang. Pohon pisang kalau sudah keluar jantungnya Bu, keluar buahnya gede. Kalau sudah kuning kira-kira diapakan Bu? Ditebang Bu. Begitu ditebang Bu, timbul anak pisang Bu. Gede lagi, keluar jantungnya Bu, keluar buahnya Bu. Setelah kuning, tebang lagi, lahirlah cucu pisang. Begitulah kita selalu makan pisang. Kalau seandainya tidak ada generasi pisang, Bapak makan pisang enggak? Enggak makan. Nah dulu almarhum kakek saya namanya Kyai Haji Nawawi, berjuang ngajar, ya Kiai meninggal dunia. Lahirlah ayah saya namanya Kyai Haji Ma'mun Nawawi. Dia juga ngajar kayak saya, pidato kayak saya, cuman lokasinya sekitar Jawa Timur yang disebut sekarang tuh Tapal Kuda, Madura dengan Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, itu daerahnya ayah saya dulu kalau mengajar. Sepuh ditebang, lahirlah Syukron Ma'mun. Alhamdulillah saya bisa melanjutkan ayah saya. Saya bersaudara yang laki-laki 4. Alhamdulillah semua jadi kiai. Almarhum Kyai Haji Humaidi, ada lagi saya, ada lagi adik saya Kyai Haji Muwafiq di Pasuruan, ada lagi di sini Adinda Kyai Haji Athori Ma'mun. Alhamdulillah saya berempat itu semuanya alhamdulillah ya oleh Allah ditakdirkan untuk meneruskan ayah saya. Kemudian saya sudah tua Bu, ya Bu ya, doakan mudah-mudahan panjang umur Bu ya. Kalau nanti 100 tahun lagi malaikat maut datang, alhamdulillah saya persiapkan anak saya. Alhamdulillah anak saya keempat-empatnya yang ada sekarang ini, alhamdulillah jadi kiai. Yang pertama jadi Kiai Haji Ahmad Zainar Ridho,
yang juga berdakwah dengan saya, sering ke Kebumen, sering ke yang banyak ke Sumatera. Juga anak saya yang nomor 2 namanya Kiai Haji Muhammad Faiz. Dia di samping menjadi pengawas Bank Syariah di Jakarta sebagai pengawas Bank Syariah, juga dia di majelis ulama dan juga berpidato seperti saya ini kemana-mana. Juga adiknya yang 2 sama juga kerjaannya berpidato, bikin dakwah. Nah, alhamdulillah ini namanya generasinya terus menerus untuk menjaga Islam. Nanti mudah-mudahan setelah anak saya, cucu saya, dengan demikianlah Islam itu akan terjaga sampai hari kiamat. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah yang kita nikah ini, nikah itu dijadikan ibadat oleh Allah. Sebab nikah itu diantaranya di samping hifdun nasli, menjaga keturunan, juga nikah itu untuk hifduddin, untuk menjaga agama Islam. Kita disuruh nikah, disuruh punya keturunan untuk menjaga dan memelihara agama Islam. Nah, contohnya satu-satunya Bu, masukkan pesantren mana saja, bukan di sini saja, bisa di Tegalrejo, bisa di mana, di mertuanya apa, di Geger ya, ya di Geger, di mana saja pesantren Bu, ya di sini, di mana saja pesantren itu masukkan, walaupun sekolah SMA, sekolah SMP, lepas sekolah jangan suruh pulang ke rumah, sudah kamu ke pesantren sana. Insya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan doa, mudah-mudahan para alim ulama, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang telah dipanggil oleh Allah melalui majelis ini, kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah menggampangkan segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bi'aqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihi al-Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa'nal bala, ya arhamar rahimin irhamna, ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya man la ya Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa nahnu abiduka riqqo wa anta lam tazal yadika ala. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli yassir alaina kulli asir fataysirul asir yasir. Ya man la yahtajal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun bi basir. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد صل عليه الصلاة والسلام. قمر
اللهم صل وسلم على جسد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر سيدنا النبي وجميل